Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kyatgun Season 4 episode 14. Oke lah, nggak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Para murid dari klan boneka bayangan masih kesal karena mereka mengira ketika Xiaoyan tertangkap, maka patroli mereka akan berakhir. Namun nyatanya tidak sama sekali dan masih lanjut berpatroli. Mereka kemudian membicarakan bahwa Tengsa telah melakukan pergerakan besar karena dia akan menyatukan seluruh klan di wilayah terpencil raya ini. Dan dia akan menjadi pimpinannya. Kabarnya dalam penobatan itu, Tengsa sebagai pimpinan seluruh klan nanti akan mengorbankan Xiaoyan di depan banyak orang. Namun pada saat ini, Lindong secara diam-diam telah berada di belakang para murid yang sedang mengobrol. Dan dia mendengar seluruh rencana Tengsa yang akan membunuh Xiaoyan. Lindong pun kemudian berkata, "Oh begitu, coba kau ceritakan pada aku." Para murid pun menoleh, kemudian mereka kaget ketika melihat Lindong dan berkata, "Kau Lindong, bagaimana kau bisa hidup?" Lindong pun menjawabnya, "Sebelum dendamku terbalas, aku tidak boleh mati." Para murid dari klan boneka itu pun ketakutan dan memilih untuk kabur saja dan melapor pada Tengsa. Namun dengan cepat Lindong memakai simbol pelahap dan membuat sebuah portal yang menjebak para murid itu. Lindong kemudian menangkap salah satu dari mereka dan menyuruhnya untuk mengatakan semua rencana dari klan boneka bayangan. Jika tidak, maka Lindong akan membuatnya tidak bisa membuka mulut lagi. Murid yang ketakutan itu pun kemudian bercerita jika Xiaoyan telah tertangkap beberapa hari yang lalu. Dia akan dibunuh di depan banyak orang ketika penobatan Tengsa menjadi pimpinan seluruh klan wilayah terpencil raya. Hal itu akan dilakukan 3 hari dari sekarang di kota boneka bayangan. Setelah mendapatkan informasi itu, Lindong pun membuat si murid menjadi tidak berkutik lagi. Kemudian dia mengajak Xiaodiao untuk segera menuju kota boneka bayangan. Karena pada saat ini Lindong sudah sangat emosi dengan Tengsa. Siapapun yang menyakiti keluarganya, maka Lindong akan menghajarnya. Cerita kemudian berpindah ke kota boneka bayangan. Di sana sudah berkumpul banyak orang dari berbagai klan di wilayah terpencil raya ini. Tengsa pun pada saat ini berdiri di altar dan menyambut para pimpinan klan karena sudah mau datang memenuhi undangan dari Tengsa. Tiba-tiba saja Wusong, ketua aliansi bela diri yang merupakan 3 klan besar wilayah terpencil raya, mengatakan agar Tengsa tidak terlalu banyak basa-basi dan langsung saja menuju poin intinya. Kenapa dia mengundang seluruh klan di wilayah terpencil raya untuk datang ke tempat ini? Mulai dari klan Iblis Agung yang masih saudara dengan Muqian Ken pun setuju dengan perkataan dari Wusong. Dan kini Tengsa yang mendengar ucapan mereka berdua pun akan segera mengatakan tujuan aslinya. Tengsa pun berbicara jika wilayah terpencil raya ini berada di tepi kekaisaran dinasti Yan. Wilayahnya sangat luas dan banyak ahli bela diri yang hebat. Namun beberapa abad terakhir ini, suara dari mereka tidak pernah didengar oleh kekaisaran dinasti Yan. Yang pada akhirnya, tempat ini menjadi tanah tanpa hukum. Jika dibandingkan dengan 4 klan besar, maka perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Menurut Tengsa, jika diukur dari kekuatan, maka wilayah terpencil raya tidak kalah dari 4 klan besar. Dan kini Tengsa mengajak mereka semua untuk menantang 4 klan besar. Wusong kemudian bertanya, "Apa maksudmu?" Tengsa pun mengatakan jika dia ingin semua klan di wilayah terpencil raya ini berdamai dan bersatu, menyatukan semua ahli dalam satu pasukan untuk menciptakan klan yang baru agar mereka bisa menandingi 4 klan besar di kekaisaran. Wusong kemudian berkata, "Omong kosong," dan mulai menyuruhnya untuk tenang dulu. Dia kemudian bertanya pada Tengsa bahwa ide itu cukup bagus, namun siapa yang akan menjadi pimpinan klan ini?
Tengsa pun tidak mau blak-blakan jika sebenarnya dia yang ingin menjadi pimpinan klan baru ini. Wusong yang melihat gelagat Tengsa pun paham dengan si licik itu yang sebenarnya menginginkan posisi pimpinan. Mulai kemudian berbisik jika semua klan wilayah terpencil raya saling bermusuhan. Namun dia tidak menyangka bahwa Tengsa akan berani terang-terangan mengajak semua klan untuk bersatu. Tiba-tiba saja Xiao Jing dari klan Kawah Emas pun maju dan berkata, tentu saja yang pantas menjadi pimpinan klan baru adalah Tengsa. Hal ini sontak membuat Wusong dan mulai menjadi kaget. Dan seluruh klan kali ini berkata setuju untuk menjadikan Tengsa sebagai pimpinan klan baru. Wusong dan mulai pun semakin terkejut. Mereka tidak menyangka jika semua klan sudah dikuasai oleh Tengsa tanpa sepengetahuan mereka berdua. Tengsa yang munafik pun sok-sokan sungkan menerima posisi itu, padahal di dalam hatinya dia sangat girang. Tiba-tiba saja Wusong berteriak jika dirinya sudah muak dengan penampilan Tengsa. Karena menurut Wusong, kekuatan Tengsa pada saat ini tidak akan bisa mengalahkan dirinya dan juga Mulai. Karena kekuatan Tengsa masih berada di tahap awal manifestasi. Gabungan kekuatan dari Wusong dan Mulai akan dengan mudah menumbangkan Tengsa. Namun tiba-tiba saja Tengsa tersenyum licik dan dia mengatakan jika sebenarnya dia sudah mencapai tahap akhir manifestasi. Dia pun segera menunjukkan aura itu. Hal ini membuat Wusong dan Mulai tidak percaya karena Tengsa memang benar-benar di tahap akhir manifestasi. Kekuatan dia sendiri akan mampu mengalahkan kombinasi Wusong dan juga Mulai sendirian. Karena menurut Tengsa semua pimpinan klan wilayah terpencil raya sudah setuju, maka dengan ini Tengsa mengumumkan pembentukan klan baru yang dinamakan dengan Aliansi Terpencil Raya. Tengsa merasa sangat senang karena yang dia nantikan selama ini pada akhirnya datang juga. Tengsa pun mengatakan meskipun dirinya memiliki kekurangan, tapi dia akan mencoba menjadi pemimpin klan yang baik. Di dalam hati, Tengsa pun memiliki sebuah rencana bahwa dia akan menguasai seluruh wilayah terpencil raya, kemudian maju ke tingkat provinsi, dan barulah mengalahkan 4 klan besar di kekaisaran. Tengsa ingin tertawa, namun dia menahannya supaya tidak terlihat ambisius. Dan kini, Tengsa berkata, demi kemuliaan klan baru, maka dibutuhkan sebuah pengorbanan. Tidak lama kemudian Xiaoyan yang dalam keadaan terikat pun dibawa naik ke altar. Tengsa kemudian berkata, jika harimau ini adalah teman Lindong, dia dan Lindong telah banyak menyebabkan masalah di wilayah terpencil raya ini. Meskipun Xiaoyan berada di tahap penciptaan Qi, namun dia tidak ada gunanya bagi klan baru. Lagi pula, Xiaoyan sudah dianggap sebagai musuh bagi aliansi terpencil raya. Dan mulai hari ini, Xiaoyan akan dieksekusi. Darahnya akan digunakan sebagai persembahan aliansi terpencil raya agar bisa meraih kejayaan. Wusong dan Mulai pun berbisik jika sebenarnya pengorbanan ini adalah untuk memberikan peringatan kepada semuanya bahwa siapapun yang berani menentang Tengsa, maka dia akan dibunuh. Tidak lama kemudian Tengsa mengeluarkan energi Yuan dari tangannya dan dia segera mengarahkan pada tubuh Xiaoyan yang sudah tidak mampu bergerak. Dengan cepat energi itu melesat. Dan tiba-tiba saja cahaya biru terang milik Tengsa tidak mampu mengenai tubuh Xiaoyan karena menabrak sebuah penghalang yang tidak terlihat. Hal ini membuat Tengsa kaget. Dia kemudian berpikir siapa yang berani melawannya. Tidak lama kemudian sebuah lubang hitam pun muncul di langit. Lindong pun keluar dari lubang itu sambil berkata, maaf Xiaoyan, kami datang terlambat. Lukamu benar-benar parah. Tengsa yang melihat Lindong pun berteriak, Lindong. Namun Lindong masih saja melihat Xiaoyan dengan serius. Mata Lindong pun berkaca-kaca melihat kondisi Xiaoyan saat ini. Dia kemudian berdiri sambil mengatakan, Xiao Diao, tolong lindungi Xiaoyan. Dengan amarah yang sudah membara, Lindong pun berkata, Tengsa, kebencianku padamu sebelumnya tidak seberapa, tapi sekarang kau sudah menyakiti keluargaku seperti ini. Kau benar-benar membuatku murka.
Jika kau begitu ingin tahu tentang kekuatan pusaka ini, akan kutunjukkan padamu. Lindong pun mengeluarkan simbol pelahap kuno. Hal ini membuat Tengsa tercengang setelah dia melihat simbol itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan mampu mengalahkan Tengsa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.